Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, Bapak Haji Masyhur. Yang saya hormati Kepala SMA Tarunamu Majenang, Bapak Haji Muslihun, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, jamaah, serta adik-adik santri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Semuanya sehat Bapak Ibu ya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, ya sehat-sehat wong tua ya Pak. Ya semandang bengkek-bengkek sedikit ya, tapi ya tetap sehat. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, adik semuanya, santriwan santriwati, hari ini ada momen spesial ya. Dari panitia ada pesanan, nanti Bapak Ibu kaget. Spesialnya apa? Hari ini adalah peristiwa untuk merenungkan Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga saya diamanati coba sekali-kali menggelar pengajian yang berbau seni ya, biar agak berbeda katanya. Oke, setuju Bapak Ibu? Nggak dikomplain ya. Nanti saya ini bawa Mas Arif ini dari SMA Muhammadiyah nih. Ya, ini juga player kita. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita kemarin memperingati di bulan bulan apa? Rajab, ada peristiwa besar yang namanya Isra wal Mi'raj. Sudah tahu artinya Bapak Ibu? Isra itu apa? Isra apa Bapak Ibu? Adik-adik? Berjalan di waktu malam menurut bahasa. Tapi ya terus jangan seenaknya sendiri. Arep rindile. Wong arep abor welut jare arep Isra. Wong ponjean kae. Ya wong ponjean arep abor welut kok jare arep Isra. Lah kok Isra? Lah wong aku ya mlaku-mlaku bengi jare. Arep rindile arep Isra. Isra kok nang sawah ya berkodok. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Memang menurut bahasa Isra itu adalah berjalan di waktu malam. Tetapi dalam istilah itu adalah perjalanan Rasulullah ya. Ketika itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi naik. Jadi Isra itu menurut bahasa itu naik, kata Pak Haji Muslihun itu. Ya. Kemarin pengajian juga Isra. Ya, hari ini juga masih Isra Mi'raj. Kalau ada yang sama ya saling menguatkan. Kalau ada yang beda ya kita berarti tambah hasanah. Gitu saja ya Bapak Ibu ya. Oke, naik. Tapi kemudian jangan terus kemudian apa sih Kang? Bayar Mi'raj dan ndak ke gendeng sing padha bocor. Itu ya guyon-guyon ya Pak Bu. Ya. Jadi Mi'raj itu adalah naik. Okay.
Waktu itu Rasul dinaikkan oleh Allah ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Itu pengertian Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat apa, Adik? Surat Al-Isra ayat 1, hafal semua. Maha suci Allah, subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi'abdihi, pada hambanya, lailan, suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, letaknya di mana? Di kota Mekah. Ilal masjidil aqsa, tempatnya di Madinah. Madinah apa Palestina? Kalau yang di Madinah masjid apa? Nabawi. Ya, biasanya langsung Mekah Madinah gitu. Aduh, ya. Ada peristiwa besar. Jadi mukjizat Rasul itu ada ya. Setelah Al-Quran itu adalah Isra wal Mi'raj. Ada apa dengan Isra Mi'raj? Nah, hari ini kita bedah. Ternyata dari peristiwa ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita peroleh. Yang pertama, ya, menurut Syekh dari Mesir itu bahwa hidup ini harus kita hadapi dengan penuh optimis. Hidup ini harus dihadapi dengan optimis. Tidak boleh putus asa. Kita optimis. Setuju? Ya. Walai asumir rauhillah. Kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dalam hidup ini penuh dengan ujian. Betul apa tidak Bapak Ibu? Banyak ujiannya enggak? Kalau anak-anak ujiannya Pak, sudah tanggal tua, bapaknya enggak kirim. Itu gimana nih? Utang apa enggak? Apa puasa terus gitu ya? Jadi pernah anak saya itu mondok ya, uangnya hilang ya, sampai nggak makan 3 hari. Pernah itu ya. Adik-adik pernah nggak? Ya, paling kalau ujian kamu cuma kayak gitulah, gampang lah ya. Ibu-ibu punya ujian nggak di rumah? Apa ujiannya Bapak Ibu? Hah? Banyak ya. Ada kadang-kadang kita diuji dengan sakit ya nggak Pak Bu? Ada yang diuji dengan anaknya yang ngelepol dididik, ada dari keluarga. Ada ujiannya Allah, apa bentuknya? Uangnya biasanya lancar jadi kurang lancar. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam peristiwa Isra wa Mi'raj ini kita dapat pembelajaran bahwa kita tidak boleh putus asa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak putus asa. Ujian yang jenengan dibandingkan Rasulullah, abot Rasulullah. Betul? Betul? Ya, coba ujiannya Rasulullah. Beliau itu berjuang pagi, siang, malam.
waktunya habis untuk berjuang, hartanya juga habis, termasuk harta istrinya. Siapa istrinya? Bu, istrinya Rasul. Alhamdulillah. Tahu berarti keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Rasul dengan Siti Khadijah siapa namanya? Terus siapa lagi? Terus apal bu? Apal enggak anaknya Rasulullah? Enggak apal ya? Kalau anaknya Raffi Ahmad apal enggak? Siapa? Apal banget loh ibu-ibu loh. Penggemarnya Raffi Ahmad apa ya? Tapi ditanya siapa anaknya Rasulullah? Aduh, apa besok yang mau memberi syafaat Raffi Ahmad apa Rasulullah? Oke Bapak Ibu ya, nggak apa ya, kita belajar dari ini ya supaya lebih mengenal keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bagaimana Rasul diuji oleh Allah? Ujian terberat Rasul adalah Bapak Ibu ketika beliau ditinggalkan oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya yang merawat sejak dia usia 8 tahun. Dibimbing, ya, diberi pelajaran cara berdagang sampai diajak Rasul itu ke Syam berdagang sampai beliau pintar menjadi pedagang yang hebat. Kemudian Abu Thalib itu juga melindungi beliau dari serangan orang kafir Quraisy, karena Abu Thalib ini adalah orang yang disegani di kalangan mereka, tidak berani karena ada Abu Thalib meninggal. Kemudian istri tercintanya Siti Khadijah. Jadi kalau di Arab nggak ada kata-kata Siti ya, tapi kalau orang Indonesia sering menyebut dengan Siti. Ana si Sayyidati dari kesuwen Siti baiklah. Akhirnya bahasa Arab Sayyidati gitu ya. Meninggal juga orang yang selalu menenangkan Rasulullah di dalam rumah. Kalau Abu Thalib menjagani Rasulullah dari serangan orang kafir di luar, kalau istrinya menjagani Rasulullah supaya tetap kuat di dalam rumah. Itu istri yang hebat. Nah, Khadijah juga membela Islam dengan hartanya yang luar biasa. Beliau dulu terkenal sebagai saudagar wanita terkaya di Arab. Sepertiga kekayaannya penduduk Arab meninggal. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ditinggal orang-orang cinta seperti ini gimana Pak? Tentu saja sebagai manusia juga sedih. Karena tambah-tambah lagi setelah meninggalnya dua orang ini, ancaman teror dari orang kafir Quraisy semakin membabi buta. Khadijah ini perannya sangat tinggi Bapak Ibu, yang perlu kita teladani ya Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah wanita yang sangat dikagumi oleh Rasulullah. Wanita yang pertama masuk Islam, termasuk orang wanita yang pertama masuk Islam. Beliau telah berjuang dengan segala yang beliau miliki, sehingga Rasul itu tidak nikah lagi sebelum Khadijah meninggal. Mas Slamet kalau saya sebut Khadijah itu berdebat-debat ya, Mas Slamet itu bang, kebetulan namanya juga Khadijah hasilnya. Ini ya. Kasusnya contohnya begini Bapak Ibu, ketika Rasul itu sedang bertahanus di gua itu ya, kemudian mendapatkan wahyu pertama, namanya wahyu apa Bapak Ibu? Surat Al-Alaq. Rasul itu menggigit karena baru kali ini ketemu dengan malaikat Jibril, nggak tahu itu siapa. Di gua gelap, tiba-tiba ada makhluk yang besar putih menghampiri, merangkul, ikro. Ya, ibu-ibu adik-adik gimana? Di malam hari sendiri tiba-tiba datang makhluk besar putih, gimana Pak Bu? Takut nggak? Nah, ini Rasul juga menggigit, pulang ke rumah dalam keadaan menggigit. Pulang ke rumah dalam keadaan menggigit.
ketuk-ketuk rumah. Assalamualaikum. Saya mau Khadijah. Ibu-ibu, saya tanya, kalau jenengan ya suaminya pergi malam hari, berapa hari nggak pulang-pulang, kemudian pulang tiba-tiba minta dibukakan rumah dalam keadaan demam, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu gimana kira-kira? Halo? Dibukakan pintunya enggak? Enggak ya. Enggak ya. Salah dewe buatane lu bengi meriang dari sambat karo aku. Turun aja mana? Ya gue nek wong menjedang katanya gue loh. Ya, tapi Khadijah enggak. Dibukakan pintu. Wah, kenapa suamiku? Kemudian diselimuti Rasulullah, saya kayak gini, ya tuh Khadijah saya panas. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa suamiku. Engkau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja, tenang saja. Maka Khadijah tenang. Menenangkan suami yang beliau cintai. Ya, kemudian Rasul tenang. Ini Khadijah, fungsi dari istri adalah menenangkan suami ketika suami dalam keadaan galau. Ini Khadijah. Kemudian Khadijah ini membawa beliau ke pamannya, karena pamannya adalah ahli spiritual di kalangan Yahudi, ahli kitab dulu ya, dibawa sana. Dibawa, kemudian ternyata pamannya ini mengatakan, sesuai dengan apa yang saya baca dalam kitabku, maka ini adalah ciri-ciri calon nabi yang dijanjikan oleh kitab ini. Hati-hati ya Khadijah, jaga rawat suamimu, karena suamimu suatu saat akan diusir dari tanah kelahirannya. Dan seandainya aku dikasih umur panjang, maka aku akan ikut suamimu, kata pamannya Khadijah. Maka Khadijah tenang, Rasulullah juga tenang. Oh, bahwa apa yang terjadi itu malah sebenarnya suatu pertanda yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang ya kedatangan Rasul itu sudah dijanjikan oleh Al-Quran dan oleh kitab-kitab yang ada sebelumnya itu. Kalau di Al-Quran kita bisa buka ya di surat As-Saff itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Al-Quran yang menceritakan bahwa Nabi Isa pernah berkata pada kaumnya Bani Israil bahwa suatu saat akan datang Nabi penerus pelanjut dakwah yang saya lakukan. Siapa dia? Namanya Ahmad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa Bapak Ibu? Rasul menjadi tenang. Nah, ini Bapak Ibu, kita dapat pembelajaran ya bahwa istri itu fungsinya adalah menenangkan suami. Ya. Jadi istri itu posisinya seperti bidadari di dalam rumah. Bapak-Ibu bapak-bapak sudah punya bidadari ya. Tolong dirawat bidadarinya itu ya. Oke, setuju Bapak Ibu? Bidadari ya. Bidadari dari surga. Alhamdulillah. Yang belum punya segera mencari bidadari ya. Rugi di hidupnya nggak punya bidadari. Yang sudah punya dirawat ya, senajan udah tua ya Bapak Ibu ya. Ya tua. Besok kan masuk surga kembali muda lagi. Oke? Ya. Mas Arif, ada lagu dari Jeffrey Al-Bukhari ini memberikan inspirasi bahwa istri punya kedudukan penting Bapak Ibu bagi kita. Tanpa istri kita nggak bisa apa-apa ya. Di balik orang-orang yang hebat ya, pasti ada istri yang berkorban untuk kita semua, pasti itu. Mas Arif,
Yang bisa nyanyi Bidadari Surga bisa bareng-bareng. Ya. Abal, Bapak, ada adik? Boleh nyanyi bareng-bareng ya. Mic-nya dua, Pak. Datung, mic-nya dua. Yang bisa nyanyi biar bareng. Bawa sana. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, dusta mampir bertahta. Setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Dirimu tempat kejahatan, Tuhanku merestui, ku jadikan engkau suamiku, engkaulah bidadari surgaku. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إماما إماما. Bidadari surgaku. Oke. Kita nyanyi bareng aja ya, kita happy-happy ini ya. Kita happy-happy. Istri fungsinya menenangkan. Ibu-ibu kalau di rumah nyanyi-nyanyi enggak? Nyanyi sebenarnya hukumnya gimana di dalam tarsih sih? Adik-adik, ibu-ibu semua, bapak-bapak. Di dalam tarsih itu nyanyi hukumnya netral. Bisa nyanyi mendapatkan pahala ketika mendorong orang melakukan kebaikan. Nyanyi bisa menjadi maksiat kalau goyang-goyang. Iku. Ya kalau itu nggak boleh lah. Sholawat masuk iku. Ya kalau kita sholawat tadi seperti mana Nazril ya. Biasa aja lah. Mau sholawat doa kan. Ya kita kontennya seperti itu. Ya. Joget-joget, apalagi sampai mabuk, ya, mempertontonkan Taurat depan publik itu yang diharamkan. Tapi kalau lagu kayak gini kan bagus ya, menginspirasi nggak? Ya, menginspirasi suami-suami yang sering dengan istrinya sering melakukan kekasaran jadi nggak kasar dan seterusnya. Gitu. Oke, ya Bapak Ibu, wala tayasu mirrauhillah. Kita tidak boleh putus asa. Karena Rasul itu mendapatkan ujian berat. Pertama ditinggalkan oleh pamannya, yang kedua ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian beliau hijrah ke Taif, di mana dia di sana mendapatkan apa Bapak Ibu? Lemparan batu. Semakin gencar orang kafir Quraisy, akhirnya Rasul hijrah ke Taif. Ternyata harapan Rasul di sana mendapatkan angin segar, dukungan, support. Ternyata malah dilempari batu, berdarah Rasulullah. Ya, sampai malaikat penjaga bukit itu nggak terima. Wahai Muhammad,
Kalau seandainya darah menetes dari kakimu ke tanah, akan saya ratakan orang Taif. Kira-kira bapak-bapak, Pak Sentot, kalau dakwah kemudian ada musuh yang sampai melempar batu, kemudian ada malaikat yang mau membela kita, kalau Pak Sentot karena disakiti kemudian bilang malaikat, Pak Sentot, kalau sampai ada darah menetes dari kaki sampai ke tanah, kira-kira Pak Sentot apa yang dilakukan? Wah, ya bener. Kalau saya bisa diselagi, kaki saya kotek-kotek biar keluar darah itu. Wah, rasain loh. Iya kan? Ya enggak? Kita aja kadang-kadang diserang dengan kata-kata udah marah, ya enggak? Emosi enggak terkontrol. Nah, ini enggak seperti Rasulullah. Rasulullah diserang dengan batu aja malah mendoakan, ya Allah, keluarkanlah keturunan dari sulbi orang-orang Taif ini menjadi orang yang soleh solehah. Mereka melempar saya karena mereka tidak tahu. Berdoa malah untuk kebaikan untuk penduduk Taif. Bisa enggak Bapak Ibu? Yang pendukung satu kalau dicaci maki pendukung dua marah enggak? Pendukung dua dicaci maki pendukung satu marah enggak? Pendukung dua dicaci maki tiga enggak usah. Wong Rasulullah memberi contoh kok. Dilempar batu malah mendoakan kebaikan. Lu di grup malah ramai. Cuma dengan kata-kata aja lepas kon, sampai marah-marah, sampai keluar grup, sampai nggak mau tegur. Ada nggak di sini? Astagfirullah kalau ya. Istighfar. Ya, kita hari tenang, nggak akan bicarakan politik, tapi saya hanya menjagakan supaya kita tenang. Walaupun beda, tidak masalah. Insya Allah semua calon ini adalah anggota kehormatan Muhammadiyah. Udah oleh PP. Tidak boleh saling kita serang. Kalau Bapak Ibu milih, silakan milih sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Aku mantepin nang kia, aku mantepin nang kia, aku mantepin kia, nggak apa-apa. Ya Bu, siap? Pemilu lancar, pilpres lancar. Ya, di antara kita tidak boleh ada lagi pecah belah. Alhamdulillah, tenang, aman, tentram ini. Pak Polisi juga mungkin hadir di area ini, memantau saya. Kalau saya insya Allah netral, saya juga PNS. Ya, Muhammadiyah juga netral. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini artinya apa? Kemudian Rasul setelah mendapatkan ujian ini, Pak, Bu, Rasul itu mendapatkan hadiah dari Allah, naik ke Sidratul Muntaha, piknik yang paling hebat yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk sedunia sejak dulu sampai sekarang. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piknik yang paling hebat. Kalau kita pikniknya paling hebat ke Jogja, ke Jakarta. Tapi kalau Rasulullah pikniknya sampai ke Sidratul Muntaha. Karena beliau melakukan apa ya? Kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembelajaran, artinya ketika kita sedang diuji, mari kita bertahan, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah happy ending seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa. Hari ini kalau nilainya belum baik, gimana? Belajar. Jangan putus asa. Bakatku di mana ya? Mungkin saya nggak bakat di matematika lah. Saya mungkin bakatnya di nyanyi. Saya bakatnya siapa tahu nanti jadi apa ya, penyanyi nasyid yang paling hebat se Indonesia. Aku bakatnya di kori, siapa tuh jadi kori terbaik di Indonesia. Mungkin pelajaran yang lain nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pinter nggak apa-apa. Ya, kita cari bakat, nggak usah putus asa. Kita punya bakat yang berbeda-beda. Ya, ini masalahnya kalau kita putus asa bahaya. Kalau orang tidak makan 3 bulan masih bisa bertahan hidup. Itu ada orang yang 3 bulan nggak makan masih bisa bertahan hidup. Kalau orang tidak minum 3 hari, itu batas akhirnya. Ya, jadi kalau orang itu nggak minum 3 hari masih bisa bertahan. Tapi kalau orang sudah putus asa, maka dalam waktu 3 menit bisa selesai. Wassalam. Betul? Melihat jemuran pakaian itu seperti bidadari melambai-lambai. Kemudian diambil talinya, dijirat, naik ke pohon, jirat. Wassalam. Innalillahi.
dikira selesai dengan masalahnya. Justru di akhirat permasalahannya semakin berat, ya, mendapatkan siksa selama lamanya. Oke, pertama, wala tayasu mir rauhillah, janganlah putus asa. Yang kedua, Rasul perjalanannya itu ada vertikal, horizontal. Vertikalnya, horizontalnya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Vertikalnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu hubungan kita juga seperti ini. Hablum minallah wa hablum minannas, harus sama-sama kita lakukan, betul? Tidak boleh kita yang penting aku sholat lah, yang penting aku zakat lah, tapi tidak peduli sama sekali dengan tetangganya, betul apa enggak? Tapi dengan istrinya masih sering melakukan kekasaran, betul enggak? Gotane ngaji di Asia dengan bahasa Rabu Kamis, ngaji terus dari masjid ke masjid. Tapi kalau dengan suaminya sering nggak pernah berhenti, boleh nggak? Gara-gara pilpres, walaupun gotane nang masjid, gotane ngaji, tapi nggak mau tegur sapa, boleh nggak? Nggak boleh. Artinya habliminasnya nggak jadi. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah seimbang. MDMC, lazismu bergerak untuk menolong pada umat. Kemarin ya ketika ada COVID, siapa yang paling tampil pertama? Muhammad, ya berapa miliar? Triliun, bahkan ukuran 1 triliun itu. Ya untuk membantu pemerintah. Contohnya MDMC, ya hari ini mungkin di Demak ada banjir, langsung MDMC turun sana. Itu hablum minannasnya kita juga harus baik, hablum minannasnya juga harus baik. Ada juga orang, aku yang penting kan berbaik sama orang, ya. Kemudian malah nggak sholat, betul nggak Bapak Ibu? Yang penting kata ada orang bilang, yang penting aku kan baik dengan orang, nggak menyakiti orang, nggak sholat kan nggak apa-apa, betul apa enggak? Nggak betul juga. Yang membuat kamu hidup siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami, ya, maka barang siapa yang mengambil selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalnya akan ditolak, ya. Jadi vertikal dan horizontalnya juga harus baik, ya kan? Suami istri juga harus baik, hubungan dengan Allah juga harus baik. Misalkan ini sing dosawan sapa ke wong Pontianak apa wong Benda ke pasar nazan, tiba-tiba dengan apa, tiba-tiba mendungi ireng sing mimi gabah asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada nang masjid apa ngukut gabah risik, Pak? Hah? Bapak yang belakang, kira-kira ngukut gabah risik apa nang masjid? Gabah ya. Ya mungkin ya dimaklumilah nek kayak gitulah oleh Allah. Ya Allah ya ora gedongaken banget lah ya. Ya mungkin sing penting ini Bu. Ya. Ketika ada adzan usahakanlah datang ke masjid, terutama laki-laki. Ya. Kalau dakwah jalan gitu insya Allah. Nek jenengan wis khawas mungkin tinggal ke gabah ra urusan nang masjid. Kowe mbak tingkatannya tingkat para nabi, tingkatannya para rasul, tingkatannya para wali. Nek wong awam ya aduh udan ya. Tapi ya mungkin Allah Maha Pengampun lah, gitu. Yang penting dalam keadaan normatif, ya, ada adzan datang ke masjid yang laki-laki. Itu berarti hablum minallahnya kuat. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita dengan manusia juga harus baik, ya, dengan istri, ya, dengan istri juga harus baik, dengan orang harus baik, membuat orang gembira, membuat orang rindu dengan kita, ya kan Bapak Ibu? Ya, ada lagu sih sebenarnya, ini lagu dangdut ya, tapi nggak boleh joget, nanti kalau dikirim joget ini, ya, lagunya
lagunya Oma Irama, Mas Arif. Tapi santri kelihatannya nggak hafal deh. Tapi kalau penggemar dangdut pasti hafal. Lagunya namanya Gala-Gala. Tapi kadang-kadang lagunya saya rubah liriknya ya. Apa enggak? Jawab ya. Yang apa lagunya siapa? Yang apa lagunya? Syukur kalau santri nggak apal malah bahaya gitu. Ayo Pak, lagu. Ayo Mas Arif. Ku datang kembali untuk belajar mengaji. Semoga dapat rahmat ilahi. Ini ku datang kembali untuk belajar mengaji. Semoga dapat rahmat ilahi. Saja terkira rindu segala-galanya. Saja terkira rindu segala-galanya. Saja terkira rindu segala-galanya. Saja terkira rindu segala-galanya. Cilik-cilik serogot ngaji, sesok gede dadi punya. Cilik-cilik serogot sinau, sesok gede dadi Pak Guru. Lagunya Oma Irama nih, orang-orang senior yang tahu. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas remah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, menyatukan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau mengucapku ketika ku beraju. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Oke, ya Mas. Nggak panjang-panjang, cuma cuplikan aja untuk seninya. Bapak Ibu, bahwa kita hidup ini harus menyeimbangkan antara yang vertikal dan horizontal. Ya, ibadah pada Allah penting. Saatnya ibadah, betul? Saatnya ke sawah, ke sawah. Ibu, saatnya umbah. Saatnya asa-asa ya asa. Saatnya ngomong bocah ya ngomong bocah. Saatnya ndolani bapake bocah ya ndolani bapake bocah. Ya Pak. Saatnya beribadah, saatnya dengan keluarga, saatnya berdakwah, harus berbagi dengan secara seimbang. Oke, setuju? Itulah konsep hidup di Muhammadiyah, seimbang. Ya, itu di dalam MKCH ada itu, harus seimbang. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini terakhir, bahwa oleh-oleh dari
Isra wal Mi'raj yang paling penting adalah sholat. Betul Bapak Ibu ya? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah sholat. Nanti di akhirat itu pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya jeblok, rapote dianggap jeblok. Ukurannya apa? Ukurannya ya tata caranya secara fikih, kemudian secara khusyuknya ya, secara hakikatnya, kemudian dampaknya apa? Yang dinilai apa? Khusyuknya ya, kemudian tata tertibnya, khusyuknya, kemudian dampaknya seperti apa penilaiannya. Kalau dari sisi fikih umpamanya tepat waktu tadi ya, jangan sampai kita sholat 5 waktu, sholat subuh jam 9 Bapak Ibu tadi, sholat subuh kok jam 6 seperempat ya, sekali-kali kalau kelalen 12-an ya tiap hari loh. Sholat asarnya jam 9 jenengan Bu, sekarang jam berapa? Tapi kalau ada teman saya ditunda-tunda sholat asar, ngenteni sore, ngenteni arep maghrib, sisan adus. Waduh, bener Ramadan? Kok kenal loh dari ahli tafsir itu, ya, ya, yang ada di apa? Termasuk pendusta agama, ya, orang yang ketika menunda-nunda sholat, ya, jadi sholatnya harus kita jaga. Termasuk khusyuknya ya, khusyuknya dijaga. Bagaimana cara menjaga khusyuk? Ya dari diri kita sendiri, tenangkan, fokus. Ketika mau takbir harus fokus, Allahu Akbar. Jadi ketika takbir itu harus fokus betul-betul Allah dalam hidup kita. Allah kita angkat tangan, Allah angkat tangan juga, angkat tangan ya Bu ya. Artinya kita menyerah pada apa yang akan diberikan oleh Allah. Untuk kita mendengar, menyampaikan pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik hatinya baca Ar-Rahmanir Rahim. Hatinya ngomong gimana? Ngomong gimana hatinya? Allah Maha Pengasih lagi Maha Maliki Yaumiddin, yang merajai hari akhir pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Hatinya dan ucapannya nyambung. Betul? Hati dan perkataannya nyambung, itu namanya khusyuk. Kadang-kadang kita ya Pak, saya sendiri kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang kalau urusan dunia wah datang setan menawarkan dengan berbagai konsentrasi, akhirnya ambiar kadang-kadang ya kita harus kembalikan. Maka kita salah satu mengembalikan kekhusyuan kita berusaha untuk memahami bacaan kita. Oke ya Bapak Ibu, bacaan kita harus betul-betul kita pahami. Kemudian dampaknya, dampak sholat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita bisa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan, harus bahkan ya, karena dampak dari sholat itu harus jelas itu. Di dalam bacaan-bacaan sholat itu ada kata-kata luar biasa yang harus kita konsistensikan dalam kehidupan di luar sholat. Dalam simboliknya ada Assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri. Artinya dalam hidup ini setelah sholat kita harus nengok tetangga kita, kanan kiri kita, ya, khusyuknya ya. Jadi jaga sholat. Bapak Ibu, kalau seandainya kita diberi umur panjang kemudian nggak sholat, itu tidak ada gunanya. Betul Bapak Ibu? Betul? Walaupun umur panjang kita, jangan sombong diberi umur panjang. Anda umurnya panjang tapi nggak sholat, nggak ada artinya apa? Ada lagu yang namanya, ada apa? Nyanyi bareng-bareng ya, santri ya. Sepohon kayu apa? Ya bareng-bareng ya. Nanti bareng-bareng. Ya Nafila apalah Pak? Ya mic-nya kasih Nafila. Sini Phil. Nyontok di HP juga ada.
Bapak Ibu, walaupun umur kita panjang 1000 tahun, Nabila mau di depan juga nggak apa-apa sini, Bil. Di depan sini. Gua contekan nggak apa-apa. Cuma backgroundnya aja kok nggak nyanyi. Saya yang nyanyi nanti Nabila ya. Tepuk tangan dong Mbak Nabila. Ini mau balegoh kita juga. Nanti ini anu apa? Background saya aja ya. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Ya baik. Pohon kayu, ayo, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, siang dan malam sudahlah tentu, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Sembahyang fardu 5 waktu. Oke, sembahyang fardu 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukuli palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan berarti akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti akhirat
Mbak Nabila. Tepuk tangan. Odongan nggak latihan. Yang penting rame lah ya. Jadi Bapak Ibu, ini lagunya siapa yang memviralkan? Sebenarnya itu zaman saya kecil lagu ini ada, tapi kemarin diviralkan oleh siapa? Ustadz Jafri Al-Bukhari. Baik Bapak Ibu, bahwa hidup ini tidak ada berartinya kalau kita tidak sholat. Ya. Kemudian orang Jawa, ya, ini lagu terakhir ya, orang Jawa ini tadi ada permintaan lagu dari belakang ini untuk lagu Lirilir. Ya terakhir, ini lagu terakhir penutup. Kita harus menjaga sholat kita ya, karena sholat kita itu seperti belimbing 5, gigirnya 5 itu, gigir 5 itu adalah melambangkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 sholat fardu harus kita lakukan supaya kita nanti sebo mengko sore menghadap Allah dalam keadaan selamat, mendapat kebahagiaan. Yo sora hore. Nadanya berapa Mas Arif? Ya. Ya, yang hafal bisa nyanyi bareng ya. Ini lagunya dari siapa? MH Najib.
penganten anyar, kasenggo penganten anyar. Bocah bocah peneno mingguwi lunyu-lunyu kanggo baso dodotiro, kanggo baso dodotiro, dodotiro. Bumi terbeda ing pinggir tondo mono, kanggo sepo mengko sore pumpung padang, pumpung padang. Ya sora oh sora iyo. Oke, terima kasih. Begitulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya garis bawahi bahwa hikmah Isra wal Mi'raj yang pertama tadi apa adik-adik? Apa tadi? Wala ta'asumir rohilah, tidak boleh putus asa, selalu optimis, menjaga masa, gak usah galau. Ya. Dua, komunikasi kesalehan ada dua, vertikal dan horizontal, harus dijaga keseimbangannya. Yang ketiga, menjaga kualitas dan kuantitas sholat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut nanti bisa dilanjutkan teman-teman SMA Muhammadiyah.